Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang tata krama. Tata krama itu dari kata-kata tata dan krama. Tata itu adalah aturan, krama itu adalah sopan santun, perbuatan, atau yang semisalnya. Dari mulai kecil dulu kita sudah diajarkan tata krama oleh orang tua kita. Di antaranya yaitu kita dilatih dengan makan pakai tangan kanan, memberi menerima pakai tangan kanan, terus juga menyayangi yang kecil, menghormati yang lebih besar, menghormati orang tua, dilatih bahasa yang sopan dan sebagainya. Dan tata krama itu nanti lingkupnya tidak hanya dalam keluarga, tetapi nanti akan berimbas pada lingkungan yang lebih luas. Bisa di masyarakat, di sekolah, ataupun di mana saja kita dituntut untuk punya tata krama. Misalkan dalam berbicara kita tidak boleh bicara yang kasar, menyinggung perasaan orang lain, atau misuh-misuh. Itu menyalahi dari tata krama yang ada di sekitar kita. Termasuk dalam berpakaian juga demikian. Tata krama dalam berpakaian diantaranya adalah pakaian yang sopan dan disesuaikan dengan kondisi ataupun lingkungan yang ada. Misalkan kalau di sekolah, tata kramanya adalah berpakaian seragam ya. Atau kalau pas tidak seragam, pakaiannya yang sopan. Di masjid beda lagi tata kramanya dalam berpakaian. Ada berkopiah, bersarung dan sebagainya. Dalam bertutur kata juga demikian ya. Tata krama kita kepada orang yang lebih tua itu bicaranya yang lebih sopan, tidak boleh menyepelekan ya. Juga tidak boleh mengganggu perasaan orang lain dan seterusnya. Selanjutnya tata krama itu di semua lini kehidupan itu harus senantiasa dipakai dan digunakan di semua lini. Misalkan dalam berkendara, dalam bersepeda motor misalkan. Tata kramanya kalau kita mengendarai sepeda tidak boleh ngebut. Terus juga kalau ketemu orang menyapa, paling tidak ngebel itu ya, ngebel supaya kita itu dianggap orang yang punya tata krama, nggak blayer-blayer. Misalkan lagi dalam pergaulan di sekolah, sesama siswa tata kramanya adalah saling menghargai, tidak boleh merendahkan, tidak boleh menghina temannya. Siapapun kita. Dengan guru juga demikian, ada tata kramanya. Guru harus tetap dihormati walaupun guru sendiri tidak minta dihormati. Hormat di dalam pembicaraannya yang sopan. Kalau dulu pada saat saya kecil dulu, kalau berjalan di depan guru itu mesti membungkuk. Tangan ditaruh di dekat lutut itu ya, sambil membungkuk dan permisi sama guru yang ada. Dan itu masih baik digunakan pada era sekarang ya. Atau setidaknya kalau sudah tidak ada pandemi itu biasanya seorang murid itu jabat tangan dan cium tangan Bapak Ibu guru di sekolah. Itu sebagai bentuk penghormatan atau istilah agama ta'zim ya, sebagai bentuk penghormatan supaya dapat keberkahan dari
dari ilmunya, supaya ilmunya itu barokah dan manfaat. Banyak hal dalam hal tata krama. Yang terpenting adalah kita harus bisa menempatkan diri dalam suasana maupun dalam kondisi sesuai dengan tuntutan tata krama itu sendiri, baik di rumah, di jalan, di sekolah, ataupun dengan siapapun. Itu semuanya ada tata kramanya ya. Untuk itu anak-anak semuanya, anak-anakku semuanya, supaya tetap menjaga tata krama sopan santun kita kepada siapapun, sehingga kita akan mendapatkan perlakuan yang baik pula dari orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita itu berperilaku baik, maka orang-orang di sekitar kita pun juga akan memperlakukan kita dengan baik. Kalau kita tidak sopan dengan orang lain, maka orang lain pun juga tidak akan sopan dengan kita. Kalau kalian suka misuh-misuh, pasti juga kalian akan sering dipisui orang. Tapi kalau kalian sering menghargai orang lain, maka kalian pun pasti akan dihargai orang lain. Itulah inti dari tata krama. Semuanya akan berbalik kepada kita sendiri. Yang baik akan berbalik kepada kita, yang tata krama buruk pun juga akan berbalik kepada kita. Sekian, selamat melaksanakan tata krama di mana saja. Semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang baik, dan orang-orang di sekitar kita pun juga baik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.